paham. Pengeluaran dan juga pengeluaran berarti kepada Tuhan dulu ya, kewajiban kita. Terus yang kedua adalah kepada sesama manusia alias utang. Nah, utang ini jangan-jangan kita punya utang personal sama orang lain. Jadi emang ini harus disisihin juga gitu ya. Harus kalau misalnya di sini teman-teman ada yang memang utang personal sama nyokap deh paling gampang sama orang tua gitu ya. Udah mulai dibulati untuk aku pengen bayar karena bagaimanapun orang tua juga mungkin butuh gitu ya. Jadi mungkin bisa dicicil atau mungkin bisa dilunasi segera kayak gitu ya. Tapi yang kedua adalah kalau kita punya hutang sama sesama manusia, termasuk sama bank, nah ini sisihkan dulu. Jadi bayar-bayar utang. Oke. Ya. Yang ketiga adalah tabungan/investasi. Oke, tabungan/investasi. Keempat nih teman-teman, asuransi. Nah ini penting sebenarnya, penting sekali, terutama buat teman-teman yang tidak di cover oleh asuransi dari kantor. Jadi penting untuk menyisihkan ini. Nah yang kelima adalah baru untuk kebutuhan lain-lain. Seperti apa? Seperti yang tadi belanja harian gitu ya, belanja harian, terus udah gitu transportasi. Tadi kita sempat ngomong soal perluasan ganjil genap gitu ya, yang mungkin akhirnya menambah pengeluaran transportasi kita gitu. Terus udah gitu kayak misalnya nih buat diri sendiri gitu ya, kayak misalnya buat make up dan lain-lain gitu. Ini intinya kayak pengeluaran harian lah seperti itu. Jadi sebenarnya ada 5 yang core, yang utama untuk kita sisihkan, terutama untuk teman-teman yang sudah berkeluarga. Berarti kan ada anak, ada keluarga. Beda lagi ya detailnya gitu, ya. tambah Ini lagi. Untuk yang single berarti kalau untuk anak pasti ada lagi, ada biaya-biaya macam-macam ada tambahan lagi ya. nomor 6 gitu ya. Gitu. Atau teman-teman di sini walaupun misalnya masih single tapi sudah punya tanggung jawab adik misalnya, berarti harus dialokasikan. Tadi kalau nggak salah yang kita nonton di yang tadi di video ya, yang pertama ngasih orang tua, gitu ya ada yang ngasih orang tua. Jadi kalau misalnya ngasih orang tua dan memang beliau sudah tidak punya orang-orang yang yang kita yang memang harus bertanggung jawab, maka jangan lupa disisihkan gitu. Seperti itu, jadi ini banyak ya ternyata, bukan hanya pendapatan dan pengeluaran aja, tapi ternyata porsinya banyak dan harus didetailkan satu-satu. Kemudian tadi terkait mengenai investasi, di momentum saat ini sebenarnya sebaiknya memanfaatkan momen berinvestasi ini seperti apa Mbak Kiki? Sip. Pertama mau sharing dulu nih ya, soal investasi ini teman-teman, harap diingat, sebenarnya ada porsi ideal, ada rasio ideal, kita tuh minimum berapa sih dalam porsi investasi, yaitu perbandingannya adalah investasi dibandingkan dengan total aset. Ya, ini total aset nih, ada rumah, ada mobil, mungkin ada, pokoknya semua total aset. Ini sebenarnya idealnya adalah di 50%. Gitu. Idealnya 50% ya? Iya, sebenarnya untuk investasi. Jadi teman-teman, bahkan kalau saya baca beberapa tulisan atau artikel, itu juga investasinya tuh ada yang berdasarkan umur. Jadi misalnya gini, umur kita masih 30 tahun, maka investasinya harus 70% gitu. Nah, definisi investasi adalah kita menaruh di suatu instrumen yang bisa melawan inflasi. Ya. Jadi kalau tabungan teman-teman itu nggak masuk ke dalam investasi. Kita bilangnya ke dalam saving gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman investasi, yuk banyak-banyakin, sebenarnya begitu. Kalau sekarang sebaiknya ya, kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh aku nggak punya saham, aduh aku nggak punya emas lah gitu. Kalau emas di kalangan kita masih dianggap sebagai investasi, yuk mulai. Apalagi kalau di sini usianya masih di bawah 30 tahun. Karena masih panjang banget tadi. Daniel waktu sesi awal juga bilang soal ada tujuan jangka panjang gitu kan ya. Seperti misalnya nanti menikah, nanti punya rumah kedua gitu kan. Nah teman-teman yang masih di bawah 30 tahun, apalagi di bawah 25 nih, ini bakalan bagus banget kalau sudah mulai masuk ke dunia investasi. Jadi mulai gitu. Ya, ini investasi harus mulai dari sekarang. Nah ini mungkin sebagai penutup begitu ya, supaya sisa bulan tidak sia-sia, begitu apa yang harus dilakukan nih Mbak Kiki di menjelang penutupan 2019 itu tinggal sebentar lagi ya. Tinggal 5 bulan September, Oktober, November, Desember. Benar, tinggal 4 bulan. Betul. Seperti apa? Untuk menutup tahun biar benar-benar bagus, cerah, ceria gitu ya. Teman-teman, satu, goals keuangannya. Ya. Goals keuangan ini kalau misalnya teman-teman udah karena nonton Invest Time terus dan mengaplikasikan, udah pinter gitu ya, misalnya tambah deh satu lagi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini, aduh Mbak aku belum punya goals keuangan, ya udah ayo bikin gitu, bikin ini dulu, karena ini akan jadi landasan banget deh, landasannya untuk
kita tuh bisa namanya rutin nabung. Kedua, yuk saya ajak banget di sini teman-teman, saya yakin teman-teman di sini muda-muda semua gitu ya, untuk mulai ya saving ya atau investing ya, apalagi kalau yang sering banget nonton Invest Time, yuk minimum banget adalah 10%. 10%. Kalau udah 10%, genjot ke 30%. Kalau udah ke 30%, genjot ke 50%. Ini dengan syarat tidak diutak-atik. Dan uang ini, investing dan saving ini adalah untuk mencapai goals-nya. Jadi bukannya buat ngedap gitu aja, bukan. Ini adalah untuk mencapai goals-nya ya. Itu yang ketiga. Terus, udah gitu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah yuk kita coba lunasi utang. Lunasi utang. Ini bukan yang ngajak untuk ekstrim sih ya. Cuma teman-teman beneran deh, kalau utang itu lunas, bener-bener bebas banget bergerak untuk di keuangan personal.